senang? Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya selesai berwudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni min ibadikas sholihin. Muka sudah bersih, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Orang Islam mukanya sudah bersih. Waktu membersihkan muka itu semua mesti kena air. Jangan sampai kita jumpa sama kawan, kawan senyum, kita senyum, kawan senyum, rupanya kawan mensenyumkan kita. Kenapa? Karena ada tahi mata sebesar bakso. Maka wajah mesti bersih. Setelah itu kita senyum, kawan senyum kita kesenyum ke dia. Jangan sampai kita senyum, orang senyum, rupanya orang mensenyumkan kita. Kenapa? Cabai mahal sekarang ya. Rupanya ada cabai menutup gigi. Makanya orang Islam disuruh berkumur gosok gigi. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, akan kusuruh gosok gigi setiap mau sholat. Subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, asar gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, duha gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Umat Islam gigi yang paling bersih. Setelah bersih, muka bersih, telinga mesti bersih. Waktu kena air, nih masuk ke dalam lubang. Yang ini untuk daun telinga, bukan daun pintu. Ini untuk bagian dalam, ini untuk daun telinga. Banyak sekarang perempuan cantik, lipstik tebal, mata pakai tuxedo, bedak 2 inci, tapi lubang telinga sarang Spiderman. Telinga kotor bedaki. Maka ini mesti bersih, telinga bersih, mata bersih, gigi bersih, rambut kepala diambil air, dibasahi, bersih. Setelah itu kemudian kaki dibasahi, jari kelingking dimasukkan ke celah-celah lubang kaki. Masuk ke lubang kaki. Ke lubang kaki. Jangan sampai air tak masuk ke dalam. Ini banyak anak sekarang wudhu tak betul, diputar nih keran air, sipak-sipaknya deh. Banyak anak-anak wudhu tak betul, diambil air, biji matanya. Ambil air, langsung berdoa. Kata malaikat, mau disentil kan, masih kecil itu malaikat. Wajah bersih, tangan bersih, telinga bersih, kepala bersih, kaki bersih, hati kotor, tak diterima Allah. Itulah mengapa dibersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal sucikan hati, barulah menghadap Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Allahu akbar. Sebelum sholat sucikan hati. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Setelah hati bersih, wa zakara asma rabbih, menyebut Allah, fasalla, salat. Sucikan hati, berzikir menyebut Allah, baru salat, bukan somat. Kenapa Ustaz ceramah memandang ke kanan, memandang ke kiri? Aku mesti selalu memandang seimbang, ke sini sekali, ke sini sekali. Nanti kalau aku cuma memandang kemari, yang ini marah. Nanti kalau aku cuma memandang kemari, dibilang orang Ustaz gatal. Jadi jangan ibu, Ustaz Somad itu ceramah, aku tengok ke sini macam ulat pinang. Supaya seimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini tak sembahyang, balik nanti dari pengajian ditanya sama istrinya, abang tak sembahyang. Aku mensucikan hati. Tak ada gunanya kita sholat, kening kita hitam macam pantat kuali, tapi kalau hati kita kotor, bersihkan hati. Sejalan antara sholat dan mensucikan hati.
Kau kenapa tak pakai jilbab? Kau kenapa tak pakai tudung? Kau kenapa tak pakai baju panjang? Tidak penting kepala kita berjilbab, yang penting hati kita bersih. Ada orang model begini sekarang? Saya takutnya nanti datang orang gila, maaf cakap, bertelanjang tak pakai celana. Orang gila, kenapa kau tak pakai celana? Yang penting hati kita bersih. Kau dapat dari mana? Aku pun dengar ceramah Ustaz Somad juga. Aku cuman gila, cuman tak bodoh. Kau sudah gila, bodoh pula lagi gitu. Saya tadi menyangka kalau beginilah menengok panasnya ini. Ini nampaknya kultum. Tahu Ibu kultum? Kuliah 7. Tadi dimulai jam setengah 11. Sekarang sudah jam 11 lewat 10. Udah 40 menit saya berdiri. Tapi tak terasa Pak Ustaz. Mana terasa kalian di bawah tenda? Aku yang di sini menggelegak. Tadi bayangan saya menengok panas nih Pak Ahmad. Ini nampaknya setelah diserahkan duit 200 juta nih baliklah jamaah nih. Rupanya Masya Allah tabarakallah. Yang suuzon itu Abdul Somad. Hati kaulah yang kotor Abdul Somad. Kau sangka kami datang kemari cuma menunggu duit 200 juta. Bukan untuk kami, itu untuk SMAK tahu. Masya Allah tabarakallah. Hadir datang. Ada yang di tiang gawang menjaga supaya jangan sampai gol. Biasa jamaah. Macam-macam. Jadi setiap jamaah ini filosofinya macam-macam. Yang di depan ini kata dia, biarlah panas berpeluh asal Ustadz itu nampak. Kalian di ujung sana di bawah pokok kayu, kata dia tidak, biarlah jauh asal suara terdengar. Karena aku kalau tak sambil merokok dengan ceramah tak masuk. Ini macam-macam Pak Ahmad. Inilah warga masyarakat Pak Ahmad yang akan memilih Pak Ahmad tahun 2024. Jadi walaupun Isra Mi'raj iklan 2024 tadi setiap 5 menit tetap diulang-ulang Pak. Jangan lupa. Jadi sekarang kalau ada jadwal orang tahu saya dengan Pak Ahmad, di mana nanti pengajian? Di Masjid Anu. Siapa penceramah? Abdul Somad. Ada Pak Ahmad situ? Ada. Kampanye gubernur kita. Cerdasnya Pak Ahmad. Tak perlu buat baleho. Untuk apa buat baleho? Buat baleho besar-besar. Diambil orang, dibuatnya tutup WC. Buat baleho besar-besar. Diambil orang, dibuatnya tutup kamar mandi. Banyak omak-omak mandi tepi sungai. Itu coblos nomor. Alah buat pengajian. Mau cerdas Muhammad. Dibuat pengajian. Semua orang tahu. Asal Abdul Somad ceramah di Riau. Ada Pak Ahmad di situ. Ini ingat orang. Ingat 2024. Ingat Abdul Somad. Ingat Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini Abdul Somad nih nampaknya isi ceramahnya sekarang sudah berubah. Ini nampaknya dia mau jadi kepala dinas. Sedang jadi wakil presiden aku tak mau. Apalagi lah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala maupun tak berkepala. Mana tahu nanti ada orang yang cakap macam-macam. Ini jawabannya. Lalu kalau Pak Ahmad jadi gubernur, Ustadz Somad jadi apa? Aku tetap seperti yang dulu. Aku tak berubah dari dulu sampai sekarang, begini-gini aja. Jadi kalau Pak Ahmad jadi gubernur, Ustadz jadi apa? Aku tak jadi apa-apa. Tapi aku senang karena dia akan membangun Islamic Center lebih besar daripada Islamic Center lokal. Aku senang karena dia akan membangun sekolah tahfiz Quran. Kemarin datang orang ke Pekanbaru. Sekolah tahfiz Quran yang dibangunnya dulu di Rokan Hulu, tahun ini yang mendaftar 350 orang, yang dapat diterima hanya seupil kecil sebesar tai hidung. Susah mau masuk. Hanya Rokan Hulu saja. Tapi kalau dia jadi, maka dibuatnya sekolah tahfiz lebih besar. Satu Riau bisa menikmatinya. Itulah kesenangan. Andai dia masuk surga, maka yang pertama dicarinya adalah apa?
Masuk Pak Ahmad ke dalam surga, dipersilakan malaikat. Siapa? Pak Ahmad, masuk. Pas masuk dalam dicarinya. Malaikat, iya. Abdul Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu di ruang VVIP. Aminkanlah. Maksud Somad tadi minta aminkan. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada keuntungan apapun, tidak mendapat jabatan apapun, tidak mendapat proyek apapun, tidak untuk dunia apapun. Tapi insya Allah kalau banyak anak-anak hafal Quran di Riau, berdiri masjid yang tegak megah berdiri, dibantu sekolah-sekolah agama, pondok pesantren, mati Abdul Somad di dalam tanah, ditimbun tanah, dimakan cacing tanah, tapi insya Allah pahala tetap mengalir ke Abdul. Ibu tetap senang? Aku dimakan cacing tanah, ibu senang. Teganya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau hati panas banyak-banyak bersolawat. Ya sudah bersolawat tadi agak terasa dingin tak? Hati yang penting dingin, betul? Walaupun kita kepanasan tak ada tenda, tapi hati kita dingin. Mereka di sana lebih dingin. Kalau hati panas bersolawat, kalau sawit turun bersolawat, kalau pupuk naik bersolawat, kalau anak bandel bersolawat, kalau sekolah dapat 10 juta bersolawat, kalau suami dilarikan pelakor, tengok loh, tak mau mereka bersolawat. Kalau suami dilarikan pelakor mengamuk. Laki awak dilarikan pelakor, balik dia ke rumah. Sallallahu, itu bini bodoh. Apa pula bersolawat? Laki awak dilarikan pelakor, balik dia ke rumah, siapkan sambal belacan. Gimana? Siap? Siap-siap apa? Dah, setelah kita tahu bahwa hati mesti bersih, bagaimana cara membersihkan hati? Betul? Kalau ada orang dapat nikmat, doakan. Sama-sama sekolah, satu kampus, satu kelas, tiba-tiba dia duluan kerja, sukses, rumahnya cantik, menengok rumahnya dari luar macam menengok kucing. Tiba-tiba dia pulang pakai mobil baru, cantik, lunas, tidak kredit. Kita baru juga, tapi asal dipencet klaksonnya, kring, 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 kring. Ustadz Somad tuh pasti banyak duitnya itu. Wah, di mobilnya kami tengok mengkilat, seandainya ada lalat tadi hinggap terpeleset. Itu mobil Pak Ahmad. Aku kasih tahu, mana tahu ada yang naik darah tingginya menengok. Itu mobil Ustaz Somad. Apa? Awalnya detak jantungnya. Begitu menengok mobil, itu mobil Ustaz Somad. Itu mobil Pak Ahmad. Begitu ku bilang itu mobil Pak Ahmad, langsung normal lagi. Alhamdulillah. Doakan orang yang dapat
nikmat. Sama-sama sebaya, sama-sama satu kelahiran, sama-sama satu sekolah, nikah dia duluan, doakan dia, datang waktu dia nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Jangan ada orang nikah, Syanu nikah, iyalah dia kan pakai pelet. Doakan dia, datang salami, selamat ya, mudah-mudahan cepat anak soleh, mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah. Tapi kalau orang hatinya tak bersih, bunyi doanya sama, tapi keluar dari mulutnya lain bunyinya, barakallahu lakum wa barakatuh alaikum. Apa kata fotografer? Foto dulu ya Bu, foto dulu ya Pak. Ya foto. Senyum ya, semua bilang buncis ya. Buncis. Buncis. Gara-gara busuk Kau sama dia kuliah di Pekanbaru. Oh sama-sama kerja sama dia. Sama. Kenapa rumah dia lebih besar? Kenapa mobil dia lebih mewah? Kenapa duit dia lebih banyak? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Ini pentingnya menjaga Jadi kalau mau membersihkan hati adalah doakan orang yang dapat Siap mendoakan Pak Ahmad? Pak Ahmad sekarang dapat nikmat. Siap mendoakan Pak Ahmad? Apa doanya? Yang jilbab merah, yang jilbab hitam. Bang, sini bang. Yang baju biru. Pak Ahmad suka baju biru. Sini. Sini bang. Itu yang baju biru. Sini. Sini bang. Sini bang, sebentar aja. Naik ke atas. Biru pula bajunya Pak Ahmad. Doakan Pak Ahmad. Apa doanya untuk Pak Ahmad? Oh, dia malu, jadi doanya dalam hati aja. Karena doanya dalam hati 75.000. Kenang-kenangan. Masya Allah. Namanya Hangga Muhammad Putra. Ini memang baju Hangga, bukan pinjam punya kawan. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam Pak Ahmad loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lah Hangga yang naik tadi? Kalian kupanggil tak mau? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kawan-kawan Hangga senang karena hatinya bersih. Kira-kira Ustaz Somad ini hatinya bersih apa kotor? Saya kalau hati saya sedang sakit menengok kawan saya jabatannya lebih tinggi, duitnya lebih banyak, bininya lebih cantik, maka di tengah malam saya berdoa, ya Allah, jadikan kawanku ini orang yang amanah, jadikan duitnya itu untuk wakaf, infak dan sedekah. Bayangkan wajahnya, doakan pada Allah supaya dia taat kepada Allah. Siap? Siapa yang paling kita sakit hati, kita dendam, kesuman, kita marah, pejamkan mata, ya Allah, matikanlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, ya Allah, buat stroke agak 6 bulan. Tak boleh. Karena kalau kita doakan dia di tengah malam, maka Allah kirimkan malaikat, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, panjangkan umur Pak Ahmad ya Allah. Murahkan rezeki Pak Ahmad ya Allah. Anaknya yang sudah lajang dapat istri yang solihah ya Allah.
Anaknya yang menikah nanti jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dan jadikan dia pemimpin Riau sehingga kami dapat barokahnya ya Allah. Diaminkan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Saya di mana-mana kalau ceramah itu kameranya cuma satu aja. Makanya saya fokus ke depan. Tapi di sini ada kamera di kanan. Ada kamera. Ada, sampai bingung sih kemana mau menghadapnya. Insyaallah tabarakallah. Begitulah orang Lubuk Bendahara. Insyaallah kalau begini rajin subuh berjamaah 4 desa, Pak Kades-Pak Kadesnya hadir, datuk-datuknya pakai baju hitam datang, lalu kemudian mereka punya gerakan subuh berjamaah, mudah masyarakat digerakkan. Kalau tabligh akbar malam ramai, biasa. Kalau tabligh akbarnya subuh ramai, biasa. Tapi siang panas terik macam di padang mahsyar, bisa ramai. Inilah yang maksud Pak Ahmad tadi. Lubuk Bendahara luar biasa. Lubuk Bendahara luar biasa. Lubuk Bendahara luar biasa. Ustadz Somad biasa di luar. Mudah-mudahan anak-anak ibu ini nanti hatinya bersih dan mereka dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urus hatimu, urus pikiranmu, urus ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Urus hatimu, urus ibadahmu, urus salatmu, urus salat sunatmu, jodohmu Allah yang urus. Yang belum jodoh, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak lah 3, amin. Urus hatimu, urus salatmu, urus sedekahmu, urus ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Tapi jangan gara-gara ini besok suami diajak sama istrinya mau manen, bang ayo kita manen, abang tak ikut manen. Urus hatimu, sawit kita Allah yang urus. Mesti juga dipupuk, mesti dijaga brondolnya, mesti diambil pakis-pakisnya, mesti digaruk bawahnya, mesti dibersihkan. Setelah itu berdoa baru diurus Allah. Mana tahu nanti ada suami ibu yang model begitu, bang abang tak cari makan, bersihkan hati kita, Allah yang urus. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti jam 1 dia nanya, adek mana makan siang kita? Urus hati abang, makan siang Allah yang urus. Kalau dia marah, kau udah aku kasih belanja, kenapa kau tak masak? Urus muncung abang, jenazah abang, aku yang urus. Jangan. Kalau abang tuh mati, ibu nanti jadi anggota IGGI, Ikatan Jodoh Jando Internasional. Semalam saya batuk seharian. Semalam batuk, kemarin batuk. Semalam Ustaz Endri datang dari Batam. Ustaz batuk, gimana kita besok ceramah sama Pak Ahmad? Kuserahkan pada Allah. Bangun tadi pagi, saya minum air 10 gelas. Maka di tengah jalan terkoncing-koncing. Saya minum madu 1 botol. Habis itu berselawat, ya Allah jangan sampai aku malu tak bisa ceramah nanti di Lubuk Bendahara. Sudah 1 jam ceramah, batuk ada sikit-sikit. Semalam saya tak menduga bisa berceramah. Karena kalau saya bilang ke Pak Ahmad, tolong batalkan pengajian, aku tak bisa ceramah. Oh, nanti orang akan mengatakan, tengok tuh, belum jadi gubernur sudah membatal-batalkan. Bisa saya hadir kemari ini adalah kuasa Allah, karena niat baik orang-orang yang hatinya bersih. Maka selalu bersihkan hati, Allah mengabulkan segala permohonan doa kita kepada Allah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa momen Abdul Somad datang tadi? Isra Mi'raj.
dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun balik. Apa yang dibahasnya? Bersihkan hati. Hah? Cuman itu aja. Sholat tujuannya bersihkan hati. Puasa tujuannya membersihkan hati. Berzikir tujuannya membersihkan hati. Mendengarkan pengajian tujuannya ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang lain rusak, ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Maka yang bersih itu adalah hati. Kira-kira kalau ibu bapak tengok gambar baliho di belakang, mana yang ustaz? Tengoklah Pak Ahmad, sampai hati mereka nunjuk Pak Ahmad yang ustaz ya. Jadi ceritanya dulu saya dibawa Pak Ahmad ke Sungai Guntung. Sungai Guntung. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Sampai di Batam menginap kami di hotel, bangun pagi sholat subuh. Pak Ahmad tak pernah tinggal sholat subuh ke masjid. Diajaknya saya ke masjid. Sampai di masjid itu mau dibuat pengajian. Waktu itu saya belum viral, sekitar tahun ya jadul lah. Pengurus masjid itu tak bisa membedakan mana kami yang ustaz. Disangkanya Pak Ahmad yang ustaz. Pak Ahmad pakai jubah, pakai sorban. Jadi Pak Ahmad ini memang keturunan ulama-ulama. Nama ulama besar di Rokan Hulu namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, tamat dari Makkah. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Hajjah Siti Fatimah. Hajjah Siti Fatimah punya anak laki-laki, itulah dia Pak Dr. Haji Ahmad MSI. Jadi kalau hari ini kita tengok dia bangun Masjid Islamic Center, membangun, menolong tahfiz Quran, tidak heran karena darah beliau adalah darah para ulama, sehingga jadi apapun dia akan tetap menolong agama Allah. Dia bukan tiba-tiba mendadak jadi ustadz. Dia bukan tiba-tiba mendadak untuk kampanye menolong agama Allah. Dari dulu, sejak awal kenal sampailah hari kiamat, sampai kami mati mudah-mudahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bisa ceramah 1 jam, saya bisa berdiri di sini 1 jam. Ini kuasa Allah yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing, jangan pulang ke rumah tetangga. Dan jaga hati. Setelah jaga hati, beribadahlah kepada Allah. Dengarkan kajian. Nanti malam akan kita sambung di ujung batu, masih membahas dalam masalah Isra Mi'raj. Untuk kebaikan-kebaikan kita semua, panjang umur, sehat badan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, Lubuk Bendahara menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk segala yang baik-baik, nenek moyang, datuk-datuk kita yang sudah mendahului kita, dilapangkan kuburnya, diampuni azabnya. Usaha-usaha dagang dilancarkan Allah SWT. Semoga dimudah-mudahkan Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an. Jadikan anak cucu kami menjadi para penghafal Quran. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap salah dosanya ya Allah.
Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufikmu dalam hati kami sehingga kami beramal mencari ridhamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Lombok bendahara negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Lubuk bendahara ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Lubuk bendahara ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Lubuk bendahara ya Allah. Wa in kana mu'asiran fayassirhu. Kalau rezeki kami sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma balligh maqasid Pak Ahmad. Adapun pemimpin kami Bapak Dr. Haji Ahmad MSI beserta istri beserta keluarga, sampaikan niat baiknya ya Allah. Balligh maqasidahu, sampaikan maksud-maksud baik ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru kami dan kami selaku panitia dan juga seluruh